Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Sa'a dari kelas 8A yang membuat tugas SKI Para ulama daulah Abbasiyah yang menduniai ilmu pengetahuan paling penting yang muncul dari aktivitas-aktivitas intelektual dalam bahasa Arab umat Islam yang lahir karena motif keagamaan adalah teologi, hadis, fikih, filologi, dan linguistik. Pengembangan ilmu agama pada masa daulah Abbasiyah juga ikut munculnya para ulama yang mumpuni dan produktif, banyak menghasilkan karya ilmiah. 1. Ulama hadis. Para ulama yang membanggakan ilmu hadis pada zaman daulah Abbasiyah sebanyak yang paling menonjol di antara mereka ada 6. Mereka merupakan pakar hadis yang melakukan seleksi ketat terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari penyelesaian tersebut adalah untuk mengetahui sumber hukum yang benar. Imam Bukhari. Nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin Mukiroh al-Jafa bin Barzibah al-Bukhari, lahir pada Syawal 194 Hijriah di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, hingga dikenal sebagai panggilan al-Bukhari. Bukhari menulis bahwa ayah al-Bukhari dikenal sebagai seorang yang wara, seorang ulama bermazhab Maliki, murid dari Imam Malik. Ulama besar adalah ahli fikih. Ia wafat ketika Bukhari masih kecil. Imam Bukhari pada Syekh Ad-Dahil, ulama hadis yang mansur di Bukhara. Pada usia 16 tahun ia mengunjungi kota suci Makkah, Madinah untuk mengikuti kuliah daripada guru besar hadis. Pada usia 18 tahun dia udah hafal karya Mubarak dan Waqi bin Jarrah bin Malik bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadis-hadis syahih dalam satu kitab dari 1 juta hadis yang diriwayatkan 80.000 rawi, disaring menjadi 7.275 hadis. Untuk mengumpulkan dan menyeleksi hadis sahih, Imam Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun mengunjungi berbagai kota menemani para rawi. Di antara kota yang disinggahinya antara lain Basrah, Mesir, Hijrah, Kufah, Baghdad, sampai Asia Barat. Di Indonesia sebagai di antara karya-karyanya adalah Sahih Bukhari, Al-Adab Al-Mufrad, Ad-Dufa, Syahih, At-Takhis, Asy-Syaghir, At-Takhir, Al-Awsat, At-Tir, Al-Kabir, Al-Tafsir, Al-Kabir, Al-Ilal, Raful Yadin fi Asyabah, Birul Al-Walidani, Afdufa, Al-Difa. Di antara karya-karya tersebut yang termasyhur adalah Al-Jami, Al-Munsat, Al-Sahih, Al-Mutakasar, Min Unur Rasul Allah, Was Sunaini wa Ayyami. Imam Muslim. Nama lengkap Imam Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Huyas Al-Quraisy An-Nabi Yusir, dilahirkan di Naisabur pada tahun 240 Hijriah atau 810 Masehi. Naisabur saat itu termasuk wilayah Rusia yang dalam sejarah Islam dikenal dengan nama sebutan Mawara an-Nahar, di daerah-daerah terletak di belakang sebagian Uzbekistan, Asia Tengah. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintah dan perdagangan kurang dari 150 tahun pada masa dinasti Samit. Bahkan kota Naisabur dikenal juga saat itu sebagai salah satu kota ilmu, tempat berkumpulnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah.
Imam Muslim banyak sekali menulis kitab-kitab hadis, diantaranya termasuk adalah Al-Jami, Al-Sahih, atau dikenal sebagai Sahih Muslim, Al-Munsat, Al-Kabir, Al-Asmah. Selain itu juga yang paling masyhur adalah Al-Sahih yang judul lengkapnya adalah Al-Munsat. C. Imam Daud. Nama lengkapnya Sulaiman bin Al-Syahi bin Ishaq bin Bashir Sadid. Sejak kecil Abu Daud sudah mencintai ilmu. Para ulama belum cukup dewasa sudah mengunjungi dan mengelilingi berbagai negeri seperti Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan, dan sebagai negeri lain untuk belajar hadis dari para ulama. Hadis-hadis yang diperoleh disaring dan hasil penyaringan dibukukan dalam kitab As-Sunan. Abu Daud mengunjungi Baghdad berkali-kali untuk mengajarkan hadis dan fikih kepada penduduk dengan menggunakan kitab Sunan sebagai pegangannya. Kitab Sunan karyanya itu dipuji oleh Ahmad Habban, ulama fikih termasyhur dalam 4 imam hajabat. Kemudian Abu Daud menetapkan Basrah atas pemerintahnya gubernur setempat untuk menghendaki supaya Basrah menjadi pusat para ilmuwan dan hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.